Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama kakak Dina Nabila Asri dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu energi bunyi. Nah, pasti kalian sudah tahu kan sedikit-sedikit tentang bunyi. Nah, bisa kakak contohkan seperti ini. Nah, jika kakak menutup meja, akan mengeluarkan suara. Kira-kira itu apa ya? Apakah itu sumber bunyi? Atau itu sifat-sifat bunyi? Nah, biar kalian lebih jelas, kakak akan membahas tentang apa itu energi bunyi, apa itu sumber bunyi, apa itu sifat-sifat bunyi, apa saja sifat-sifat bunyi, dan apa saja perambatannya. Nah, semoga kalian menikmati ya video ini. Selamat menonton! Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi, benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan suatu bunyi. Lalu, benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi, seperti mengetuk drum, lalu berbicara, lalu mendengarkan radio, itu adalah sumber bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Lalu, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan juga kuda. Lalu, yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Lalu yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Bunyi dapat didengar karena ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Bunyi dapat merambat melalui 3 medium, yaitu merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Ketika dimainkan telepon kaleng yang dihubungkan benda padat, kaleng dan benda tersebut merupakan benda padat yang berfungsi untuk merambatkan bunyi. Contoh bunyi dapat merambat dengan benda cair adalah bunyi yang dihasilkan dari ketukan batu di dalam air atau ketika menyelam dalam air kita masih mendengarkan bunyi. Contoh bunyi merambat dengan benda gas atau udara adalah ketika kita mendengar bunyi dari orang lain yang sedang berbicara, mendengarkan alat musik yang dimainkan, atau mendengar gemuruh petir dari udara. Penting untuk kalian ketahui bahwa benda padat dapat merambatkan bunyi paling cepat, lalu diikuti benda gas, dan benda paling lemah merambatkan bunyi adalah benda cair. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa seperti udara di ruang angkasa. Oleh karena itu, para astronot di ruang angkasa biasa berkomunikasi menggunakan radio. Lalu, sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan.
Bunyi bisa dipantulkan ketika mengenai benda yang permukaan keras, seperti batu, kaca, dan papan. Bunyi dapat dipantulkan dibedakan jadi berapa bunyi. Jenis pantul pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya, suara seseorang yang berada di dalam ruang kecil akan terdengar sangat jelas. Lalu, jenis pantul yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi pantul dapat merusak bunyi aslinya. Hal ini terjadi jika jarak dari sumber bunyi dan dinding pantul cukup dekat. Contohnya pada bioskop tanpa peredam suara. Jenis bunyi pantul ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai diucapkan. Gema terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul cukup jauh. Gema ini dapat memperjelas bunyi aslinya. Contohnya adalah pantulan suara saat berteriak di ketinggian gunung atau tebing. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi akan diserap ketika mengenai permukaan benda yang lunak, seperti karet, busa, kain, goni, dan karpet. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk mengurangi efek dari bunyi pantul, seperti di studio musik maupun di bioskop. Selanjutnya, sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dibiaskan. Sifat ini akan membuat bunyi yang dihasilkan tidak sekeras suara aslinya. Misalnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibanding siang hari, karena pada siang hari bunyi akan terbiaskan oleh suhu udara yang lebih panas dan kerapatan udara yang lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada siang hari. Nah, ini adalah contoh eksperimen sumber bunyi. Kenapa dibilang sumber bunyi? Karena gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Bisa kita lihat, jika senar yang kita petik, senar tersebut akan bergetar dan mengenai satu sama lain. Nah, itu akan menghasilkan sumber bunyi. Jadi, bunyi tersebut berasal dari benda yang bergetar, seperti senar tersebut. Lalu ada kaleng yang diketuk dengan pensil. Terdengarkan bunyinya. Kaleng tersebut bergetar loh, ini buktinya. Lihat kan gula yang saya taruh di atas kaleng ikut bergetar. Selanjutnya ada karet yang ditarik. Lihat, dia mengalami getaran kan? Dari getaran tersebut, dia menghasilkan suatu suara atau sumber bunyi. Selanjutnya adalah bunyi merambat melalui benda padat. Benda padat tersebut adalah dua gelas dan juga benang. Lihat, kalau benangnya direnggangkan, suaranya terdengar sangat jelas. Jika benangnya dilonggarkan, suaranya tidak jelas, bahkan tidak kedengaran. Bisa dilihat dari ekspresi dua teman ini. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Bisa dilihat bahwa di dalam air dia bisa mendengar ketukan dari luar. Selanjutnya, ada bunyi dapat dipantulkan. Bisa dilihat suara jam tersebut akan dipantulkan oleh tutup panci yang berbahan dasar besi. Nah, kalian sudah menonton kan video materi dari kakak, dan juga tadi ada sedikit eksperimennya. Semoga kalian bisa mengerti ya penjelasan dari kakak dan eksperimen yang kakak lakukan tadi. Baiklah, di sini kakak pamit undur diri. Kakak berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kakak. Jika ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Pada Allah kakak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.